Halo guys, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek, capek banget tapi bukan capeknya karena kayak abis lari keliling lapangan, tapi tuh capeknya mental. Misalnya gini, kalian udah niat banget bikin satu project, mau ngerjain tugas kampus, tapi atau mungkin sekedar pengen konsisten olahraga tiap pagi. Hari pertamanya, wih, semangatnya luar biasa, dunia ini pengen kalian taklukin. Nah, pas hari kedua masih oke, hari ketiga mulai kerasa berat. Terus tiba-tiba di pertengahan jalan, pas nemu satu masalah atau rintangan, mendadak ada suara di kepala kalian tuh bilang, udahlah capek, buat apa sih repot-repot? Toh hasilnya juga belum kelihatan. Kalau kalian sering ngalamin siklus itu semangat di awal tapi gampang rontoknya di tengah aja. Kalian nggak sendirian, jujur aja. Saya juga sering banget ada di fase itu. Nah, perkenalan dulu. Halo semuanya. Eh, Nama saya Muhammad Mafaza Salam. Saya dari Fakultas Psikologi. Nah, di video kali ini kita nggak akan bahas teori yang berat-berat sampai bikin pusing. Kita mau ngobrol santai aja tapi mendalam. Kita bakal membedah apa yang sebenarnya terjadi di otak dan gimana caranya kita bisa ngebangun satu skill yang paling mahal di dunia ini. Sesuatu dalam ilmu psikologi yang disebut preference atau ketekunan. Gini teman-teman, waktunya kita ngomongin soal ketekunan. Nah, kita tuh sebenarnya lagi ngebahas salah satu fondasi paling inti dari manusia. Di ilmu psikologi, khususnya psikologi positif, ada tokoh yang namanya Martin Seligman. Beliau ini sama rekan-rekannya bikin penelitian gede banget buat nyari tahu sebenarnya apa sih karakter terbaik yang bikin manusia tuh bisa hidup bahagia dan optimal. Dari penelitian panjang itu, lahirlah sebuah konsep disebut 24 karakter strength atau 24 kekuatan karakter. Mereka membagi 24 karakter ke 6 kelompok besar, kayak kebijaksanaan, keberanian, kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, dan transendensi. Nah, coba tebak, preference atau keturunan ini masuk ke kelompok mana? Banyak yang ngira ketekunan ini termasuk ke soal disiplin kerja atau kebijaksanaan, padahal itu enggak. Nah, secara resmi, ketekunan itu masuk ke dalam kategori kebijakan atau keberanian atau courage. Awalnya saya juga mikir, lah kok berani? Emangnya kita mau perang? Tapi kalau kita telah lagi, itu masuk akal banget. Orang yang tekun itu sebenarnya adalah orang yang sangat berani. Butuh keberanian awal yang tinggi untuk tetap milih melanjutkan uh, ngerjain sesuatu. Padahal kondisi di sekitar tuh kita lagi nggak berpihak. Nah, yaitu seperti menerima kegagalan, berani dikritik orang, berani kelihatan bodoh di awal pas lagi belajar, dan berani nahan rasa nggak nyaman. Jadi, rajin sama tekun itu beda ya. Rajin itu soal frekuensi, tapi kalau tekun itu soal daya tahan dan keberanian mental. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Pertanyaannya, kenapa sih mempertahankan ketekunan itu susah banget? Coba deh bayangin, pas kita lagi ada di titik capek-capeknya, pengen nyerah, itu sebenarnya di dalam kepala kita lagi terjadi perdebatan yang luar biasa. Kalau kita pinjam istilah dari literatur atau konsep pemikiran, ada yang namanya jadal, yaitu proses argumentasi atau perdebatan. Nah, jadal ini nggak cuma terjadi antara manusia, tapi sering banget terjadi di dalam diri kita sendiri. Satu sisi, otak kita ngasih argumen, ini tugasnya susah banget, dosennya killer, materinya nggak masuk di otak, yuk tidur yuk, ngapain nyiksa diri. Nah, ini tuh argumen yang nyari kenyamanan instan. Tapi di sisi lain, bagian otak kita yang lebih rasional ngasih argumen balasan, tunggu dulu, kalau kita nyerah, proses yang kemarin itu sia-sia. Masa depan kamu gimana? Perdebatan batin dan jadal internal, inilah yang bikin energi kita habis. Kalau kita nggak punya otot atau mental yang kuat,
bagian otak yang nyari itu pasti gampang menang. Nah, makanya ada psikolog namanya Angela Duckworth. Beliau ini meneliti orang-orang sukses di berbagai bidang, dari mulai tentara elit sampai sales perusahaan. Beliau nemuin bahwa yang bikin mereka sukses itu bukan semata-mata karena IQ mereka yang tinggi atau bakat mereka yang luar biasa dari batin. Itu enggak. Yang bikin mereka sukses adalah sesuatu beliau yang disebut grit. Nah, grit itu apa sih? Singkatnya, grit itu perpaduan antara passion, ketertarikan yang mendalam, dan preference, yaitu ketekunan. Nah, menurut Duckworth, bakat kalau nggak dikasih effort atau usaha yang tekun, ya cuma jadi potensi doang. Nggak akan jadi skill. Kita sering banget loh nemu orang yang sebenarnya pinter banget atau jago banget, tapi karena gampang bosanan dan gak tekun, akhirnya kalah jauh pencapaiannya sama orang yang kemampuan biasa-biasa saja. Tapi konsisten itu ngelakuin hal itu tiap hari. Biar obrolan kita gak cuma di awang-awang, kita bawa konsep ini ke dunia nyata yuk. Teman-teman, mungkin ada yang udah persiapan mau lulus kuliah, nyari kerja, atau bangun karir. Di psikologi industri, ada satu model yang terkenal banget namanya model kompetensi Spencer dan Spencer. Nah, mereka itu ngebaratin manusia itu kayak gunung es. Yang kelihatan atas dari permukaan air itu cuma knowledge atau pengetahuan dan skill. Gampang dilihat, gampang dites. Tapi yang letaknya jauh di bawah permukaan air itu yang nentuin seberapa tangguh orang yang sebenarnya adalah hal-hal kayak motif dalam diri dan karakter bawaan. Nah, disinilah dari preference itu diuji. Pas lagi bikin analisis jabatan untuk sebuah posisi yang pressure-nya tinggi, katakanlah untuk pekerjaan yang melayani banyak komplain di setiap hari. Perusahaan itu nggak cuma nyari orang yang pintar ngomong. Mereka nyari kandidat yang mau dan punya daya tahan yang kalau diomelin atau targetnya nggak kecapai, dia akan langsung resign besoknya. Ketekunan itu jadi core kompetensi atau kompetensi inti yang dicari di mana-mana. Nah, karena secanggih apapun sistem atau strategi yang kita punya, kalau pelaksanaannya gampang nyerah di bulan pertama, ya nggak akan jalan sistemnya. Oke, apakah ketekunan itu udah takdir? Kalau dari lahir aku nggak gampang nyerah, berarti masa depanku suram dong. No. Kabar baiknya, teman-teman, ketekunan itu sama persis kayak otot perut. Awalnya lembek, tapi kalau dilatih terus-menerus, dia bisa jadi kuat dan terbentuk. Pertanyaannya, latihannya gimana? Ada 3 cara praktis yang bisa langsung kalian terapin hari ini juga. Yang pertama, pahami konsep positive mental health as character development. Maksudnya gini, kesehatan mental positif itu bukan berarti kita hidup santai tanpa masalah, bukan. Kesehatan mental yang positif itu justru dibentuk lewat karakter development atau pengembangan karakter saat kita ngadepin tantangan. Jadi ubah mindsetnya. Pas kalian dapat tugas yang susah, jangan mikir, duh ini nyesah banget. Tapi ubah jadi oke, ini tuh lagi ngebentuk karakter tekunku. Ini alat latihanku. Nah, punya mindset yang kayak gini bikin kita kebal terhadap stres. Nah, yang kedua, tolong jangan lihat puncak gunungnya, tapi lihat pijakan kakimu. Nah, ini tuh kesalahan fatal yang sering kita lakuin. Kita mau nulis skripsi atau nulis buku, kita langsung mikir gila, 100 halaman gimana cara nulisnya? Nah, akhirnya otak kita kebanjiran rasa takut dan kita milih buat untuk main game atau scroll TikTok. Nah, trik psikologisnya, pecah tugas raksasa itu menjadi tugas yang mikrokopis. Jangan targetin nulis 100 halaman, tetapi targetin hari ini saya mau
buka laptop atau nulis paragraf, itu udah itu aja. Otak kita nggak akan takut dengan tugas kecil. Dan pas satu paragraf selesai, otak kita ngeluarin dopamin yang bikin kita ngerasa senang. Dan akhirnya bablas nulis satu halaman penuh. Small win matters, guys. Yang ketiga, berdamai dengan kata belum. Kalau kalian nyoba dan gagal, stop bilang ke diri sendiri, aku emang gak bisa. Mulai sekarang selipkan kata dalam diri kita belum. Aku belum bisa materi ini. Usahaku belum membuahkan hasil. Nah, satu kata ini ngasih sinyal ke otak bahwa ini bukan akhir. Ini cuman sebuah proses. Kalian ngasih ruang buat diri kalian bertumbuh. Nah, selanjutnya, menjadi tekun itu bukan berarti kalian harus terus-menerus memaksakan diri kita kayak robot. Nah, menjadi tekun itu bukan berarti kalian nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh beristirahat. Tolong bedakan antara nyerah sama istirahat ya guys. Nah, kalau kalian ngerasa capek atau lelah banget, take a break. Tarik napas, tidur seharian, jalan-jalan keluar bentar juga nggak apa-apa. Matiin HP kalian nggak apa-apa, jaga kewarasan kalian. Jangan terlalu diforsir ya guys. Nah, tapi setelah selesai istirahat, kembali lagi ke arena. Lanjutin lagi tugas kalian, lanjutin lagi perjuangan kalian. Karena ketekunan itu sesungguhnya cuma tentang satu hal. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Bakat emang gak bisa ngebawa kalian masuk ke dalam sebuah pintu, tapi ketekunanlah yang bakal ngebuktiin seberapa jauh kalian bisa berjalan di dalam satu ruangan. Nah, saya Muhammad Mafazil Salam. Terima kasih sudah nemenin saya untuk ngebahas materi Virtu ini. Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini ada satu atau dua hal yang bisa kalian pulang untuk nguatin tekad kalian lagi. Nah, kalau kalian lagi struggling ngadepin sesuatu, boleh banget tumpahin curhatan kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa klik tombol like, dan kalian bisa ngebagi video ini ke orang terdekat Anda atau nge-share kemana-mana. Teruslah melangkah walau pelan, karena pelan itu masih bisa lebih baik daripada berhenti sama sekali. Sampai jumpa teman-teman. Salam psikologi.